Tak ingin terlalu larut dalam situasi pandemi dan didorong keinginan agar dapat terus berkarya, Swarga Loka mencoba medium ruang pertunjukan dengan sistem jaringan online. The Indonesian Opera Drayang Swarga Loka adalah wujud kreativitas rekan-rekan seniman dengan segala keterbatasan. Dan semua ini terwujud atas dukungan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan donatur, diantaranya Bakti Budaya Jarum Foundation, PT Indofood Sukses Makmur, PT Bungasari Flour Mills Indonesia, PT Interfloor Indonesia, dan semua pihak yang telah mendukung pertunjukan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Sampai bertemu di pertunjukan kami selanjutnya. Registrasi dulu ya? Sorry, mau nanya dong, kalau mau masuk itu harus registrasi dulu ya? Iya, harus registrasi dulu di depan. Jin, aku registrasi dulu ya? Sampai ketemu sini ya? Oke. Laras, Arjun, kamu gimana sekarang? kuliah Jun. Kamu gimana? Ras, dari semenjak kita lulus SMA, aku merasa ada yang hilang, Ras. Siapapun yang ada di hidupku, aku merasa kosong. Aku udah coba selalu hubungin kamu, tapi apa? Kamu nggak pernah nanggepin pesan dari aku. Jun, dari SMA kita nggak pernah punya ikatan. Dan harusnya kamu nggak perlu merasa kehilangan. Banyak perempuan cari perhatian ke kamu. Apa itu nggak cukup? Aku tahu kamu tahu perasaan ini, Ras. 5 tahun itu nggak sama, Jun. Jangan bohong, Ras. Aku bisa lihat dari mata kamu dan aku yakin. Jangan pernah merasa yakin kalau itu masih sama. Please, jangan bohongin aku. Aku bisa lihat dari mata kamu dan aku yakin. Jangan pernah merasa yakin kalau itu masih sama. Please, Ras. Kasih aku waktu dan kesempatan Jun. buat... Tadi aku habis registrasi di depan. Kenalin. Temen SMA Arjun. Oh alah, temen SMA-nya Arjun. Kamu nggak pernah cerita sih? Oh. Masuk aja yuk, bareng ke dalam. Boleh. Sekalian ceritain sih. 1 tahun aku pacaran aja, dia nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Mungkin dia tertutup kali ya sama aku. Yuk, masuk. Selamat malam, selamat datang di Himaya Studio. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman yang terpilih yang berkesempatan menyaksikan premier drama wayang Swarga Loka yang berjudul Larasati. Larasati adalah bicara tentang hati. Hati yang dibina karena cinta, hati yang terluka karena asa yang tertunda. Seperti mimpi saja kebahagiaan bersamamu, tapi biarlah mimpi itu terus menemani di setiap langkahku. Gagahnya Gendewa Arjuna mampu membangkitkan rasa kehilangan yang mendera. Untuk mampu belajar peka. Larasati adalah bicara tentang nurani yang akan selalu hidup dalam setiap sudut relung hati. Untuk menyuarakan kebenaran meski tertatih dalam sunyi. Drama wayang Swarga Loka, Larasati, selamat
menyaksikan. Raja Paranggu Barca yang bernama Cungkung Mardea. Raja muda sedang dimabuk cinta, putri raja dari Pancala. Raja Paranggu Barca yang bernama Cungkung Mardea. Raja muda sedang dimabuk cinta, putri raja dari Pancala. Anakku, melangkahlah dengan hati. Meski temaram cahayanya, mampu menyinari jalanmu. Tak usah kau menghalangi hatimu dengan kepura-puraan. Percayalah, bertahan dengan kepura-puraan tidak akan membuat hidupmu tenang. Tetaplah jujur, walau kadang sangat menyakitkan. Aku mengerti akan kau bawa kemana rasa itu. Tapi jika kau bisa bertahan karena rasa itu, mengapa kau harus pergi? Anakku, jatuh hati mengajarkan untuk berani jatuh dan berdiri, berjalan dan berlari. Sudahlah, jangan kau pandang senja itu tanpa lembayung, agar rasa itu tetap ada selaras dengan hati yang terjaga. Ya Prabu Cungkung Mardea.
Sri Kandi, lihatlah. Beribu-ribu pasukan aku berangkatkan dari Paranggubarja hanya untuk menjemputmu. Beratus-ratus gerobak penuh emas dan permata akan aku persembahkan hanya untukmu. Aku tidak pernah meminta kepadamu bintang ataupun rembulan. Tetapi cukup temani aku berjalan bersama di bawah cahayanya, Sri Kandi. Jungkung Mardea, cintaku tidak akan pernah takluk dengan beribu-ribu pasukan yang mengepung Pancala. Karena aku tahu, itu hanya ketakutanmu yang kau tutupi dengan kejahatanmu. Kejahatan? Kalau kau anggap itu sebagai kejahatan, Sri Kandi, bagaimana kalau kita berdua menjadi sepasang komotan penjahat? Kau yang telah mencuri hatiku, dan aku yang akan mencuri hatimu. Ingat, Sri Kandi, aku Jungkung Mardea, raja muda yang sangat kaya dan penuh Dasar kamu talenta. junang yang tak tahu malu. Pergilah dari hadapanku. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di Pancala. Mengertilah. Wanita sepertiku tidak akan mencari pasangan yang hanya membanggakan kekayaan atau ketampanannya. Karena aku yakin, jika semua itu hilang, tidak ada yang bisa membuat cinta itu bertahan. Sial saja hari ini aku mengalami hari yang buruk. Tapi aku yakin, ini bukan kehidupanku yang buruk. Sekarang, pergilah kau dari hadapanku, Jungkung Mardea. Cukup! Sri Kandi, dengarlah. Aku hanya ingin bersamamu dalam 2 waktu saja. Ya, 2 waktu saja, Sri Kandi. Yakni sekarang dan selamanya. Oh, Sri Kandi. Bisakah engkau berhenti berjalan-jalan di pikiranku? Mengapa engkau tidak duduk yang manis saja di dalam hatiku, cinta? Tidakkah engkau lelah harus menari-nari di dalam pikiranku, Sri Kandi? Janganlah engkau diam saja, cinta. Memang, diam itu emas. Tetapi bagiku, suaramu itu seindah 7 warna pelangi. Sekarang, dengarlah dendang hatiku ini. Bulan yang menemani malamku, matahari yang menemani siangku, dan hangat pelukmu yang menemani selama hidupku. Tangisku karena melihat teduh senyummu. Itulah alasan aku menangis karenamu. Karena setiap butir air mata yang jatuh selalu mengingatkan betapa aku tak bisa melepaskanmu. Sri Kandi, permata jiwaku. Senyummu penuh kepalsuan, tak ada kasih, tak ada
aku tidak akan memaksamu untuk menjawab hari ini. Tetapi aku tunggu jawabanmu ketika Purnama Chandra datang esok hari. Mengapa kau tempatkan aku bersama wajah-wajah sendu, dengan rindu yang tak berujung bahkan bahagia. Aku tak tahu ada di mana persimpangan jalan di antara jurang dan hamparan padang. Tebing terjal aral melintang, pedang tombak merenggut cinta aku pergi. Tanpa daya amung bisa Larasati, ambillah gendewamu dan mulailah dengan hati yang gembira. Satu yang harus kau ingat, keberhasilan tidak akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang malas. Jangan pernah menyerah, karena memulai adalah hal yang tersulit.
berhentilah meratap. Mulailah bertindak, Larasati. Jangan sampai kau kehilangan sasaran, karena itu adalah kunci anak panahmu sampai pada tujuan. Tidak bolehkah aku menunggu hingga sasaran itu terlihat? Jika kau hanya menunggu, maka kau akan menghabiskan sisa hidupmu hanya dengan menunggu. Tanpa sasaran yang pasti, bukankah seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan, Kanda? Ya, karena kelemahan terbesarmu adalah ketika kau menyerah, Larasati. Padahal angsa yang terlihat tenang di telaga itu, kakinya tidak pernah diam. Redup lentera menampakkan cahaya, meski temaram aku bisa meraba. Dengan gendewa aku bicara rasa, melesat anak panah dengan iba. Pahit mungkin saja, tapi ingatlah tujuan akhir. Redup lentera menampakkan cahaya, meski temaram aku bisa meraba. Dengan gendewa aku bicara rasa, melesat anak panah dengan iba. Pahit mungkin saja, tapi ingatlah tujuan Aku datang menghadap Kanda. Mohon maaf, Raden. Aku mohon pamit. Langkahmu terburu-buru. Jungkung Mardea akan membumi hanguskan Pancala jika aku tak mau menerima lamarannya. Aku ingin berguru padamu, Kanda. Aku bukan guru seperti yang kau inginkan, Sri Kandi. Tapi aku mempunyai keyakinan dan keberanian. Keberanian tidak cukup tanpa tujuan. Katakan saja, Kanda telah mempunyai murid yang lebih menjanjikan. Itu hanya amarah tanpa arah. Tak usah kau bandingkan hidupmu dengan orang lain, Sri Kandi. Karena kau tidak tahu perjalanan apa yang telah ia lalui. Aku tidak membandingkan. Aku hanya memberi kekuatan pada diriku bahwa aku sebenarnya lebih baik dari siapapun. Itu lebih baik.
Karena aku mengajarimu, tak ada urusannya dengan Jungkung Mardea. Terima kasih, Kanda. Hadapkan wajahmu ke arah matahari, agar bayanganmu tepat jatuh di belakang. Itu jika kau menginginkan keberhasilan, Sri Kandi. Mengajarkan ilmunya, putri nan jelita, murid kesayangannya, belajar memondok. Saat Gandewa telah siap, akan dilepaskan seiring senyummu. Cahaya api memerah, Gandewa ada bersemi, berderit di tali cinta. Anak panah bertali rasa. Tebing tinggi tak kuasa kau daki. Lemah tak berdaya karena ragu yang mendera. Berjalan dengan cinta yang bermakna, Meninggalkan masa lalu yang membelenggu. Diamu dalam sunyi, mimpimu menggugah nyali. Tundalah untuk bicara. tunggulah dalam rindu. Semua dalam pusara kelabu. Aku tidak akan menunggu, Takkan pernah menunggu. bisa saja meninggalkanmu. Karena hidup adalah perjalanan. Kau hanya bisa memimpikannya. Pasti kau bisa melakukannya. Biarlah luka ini terlihat mata. Meratap adalah jalan yang akan kita. Banyak yang datang dan menghilang. Beberapa menjadi pelajaran, beberapa menjadi
cinta nestapa terluka dan teriris rindu hadir sama wahai Dinda Sri Kandi. Peristiwa adalah anugerah kepadanya. Hendaklah engkau memohon petunjuk dan berserah untuk raih sesuatu yang lebih indah. Lepas tanpa dengan jiwaku, janganlah goyah. Sedang resah hati Bunda Gulana, rasakan adik tak tercinta. Dah nyawa talining jiwa kareranta rasa ngerintih tumitah dadi wanita tanpa rayoga laku sembrono. Harum mewangi bunga di Taman Amarta, seakan bias dengan kehadiranmu Sri Kandi. Ada yang hilang dari jiwamu, adikku. Apa yang bisa Yunda Drupadi katakan saat ini tentangku? Hal yang paling menyakitkan adalah kehilangan jati dirimu saat engkau terlalu mencintai seseorang. Tidak salah ketika aku berguru olah Kridaning Gendewa dengan Kanda Arjuna. Sri Kandi, menyepilah agar kau benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Yunda, bukankah aku lebih tahu diriku? Karena aku yang berjalan di atas mimpi-mimpiku. Biarlah sejarah
yang menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, atau meninggikan mereka yang layak dimuliakan. Aku pernah muda, dan kau belum melaluinya. Dengarlah. Dari beberapa luka yang menyakitkan, yang paling menyakitkan adalah yang tidak bisa dilihat. Bukankah orang boleh salah untuk kemudian menemukan kebenaran dengan laku hidupnya sendiri? Jangan pernah kehilangan dirimu, Sri Kandi, hanya untuk bertahan pada seseorang yang bahkan tak peduli jika dia kehilanganmu. Masih saja kau tidak bisa menerima kenyataan hidupmu, Larasati. Bukan masalah menerima kenyataan hidup, Sri Kandi. Tapi bagaimana kita memaknai hidup ini. Aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku. Apa yang aku lakukan adalah laku pengembaraan. Bukan sekedar tujuan. Aku bisa memimpikannya. Tentu bisa melakukannya. Lebih dari sekedar perhatian Kanda Arjuna. Dengarlah. Cinta tak selamanya tentang perhatian atau kepemilikan. Tapi tentang keikhlasan. Bagiku cinta itu kaya. Tak selayaknya ia membuatmu menjadi pengemis. Terlalu dangkal kau, Larasati. Lihatlah aku sebagaimana mestinya melihat kegigihan orang yang memperjuangkan kebebasan hidupnya. Jangan kau tutupi pandanganmu dengan kedengkian. Sebenarnya aku tak ingin membangunkan perempuan yang sedang dimabuk cinta. Agar tak menangis saat menghadapi kenyataan yang ternyata pahit. Larasati, aku dilahirkan untuk tidak diam dalam keraguan. Maka, untuk pembuktian siapa murid terbaik Kanda Arjuna, angkat gendewamu. Perangai paling nyata dari kebodohan adalah kesombongan dan kebanggaan pada kecongkakan. Sebenarnya aku tak ingin melayanimu, Sri Kandi. Tapi demi kehormatan guruku, ayo kita buktikan siapa murid terbaik Guru Arjuna. Apa yang kalian lakukan? Kanda Arjuna, aku tidak ingin melihat ada orang yang meremehkan guruku. Padahal saat ia mengiba untuk bisa dekat dengan. Mohon maaf, Raden. Tidak pernah terbesit pada pikiranku untuk meremehkan siapapun. Larasati, kau terlihat lebih bisa menguasai diri. Tapi sebenarnya, itulah kesombongan. Aku akan buktikan bahwa aku adalah murid terbaik Kanda Arjuna.
Jika kau merasa murid terbaik, bawalah gelar itu dalam hidupmu. Dan aku tidak akan mempermasalahkannya. Ternyata kau kalah sebelum berperang, Larasati. Sangat memalukan. Tidak pantas kau disebut murid Arjuna Kesatria Pandawa. Larasati, menerima tantangan bukan sekedar menjadi pembuktian. Ingatlah perjalanan hidup adalah laku perjuangan tanpa henti yang ditaburi mimpi dan diisi dengan tekad. Berhasil atau gagal sama sekali, aku yakin terhadap keputusanku. Sri Kandi, perjalanan cintamu selalu saja misterius. Jangan terburu-buru, atau kau akan merusak jalan ceritamu. Sri Kandi, kekuatanmu adalah kesabaran. Aku lihat kau kehilangan kesabaranmu, Sri Kandi. Maka kau kehilangan kekuatanmu yang sebenarnya. Kita masih belajar hidup, yang terkadang kerap kali tenggelam dalam kebanggaan
hingga tak pernah menghargai cinta. Sri Kandi dan kau Larasati, terkadang rasa itu dibutuhkan untuk saling menghargai indahnya kebersamaan. Belajarlah pada alam, belajarlah pada kehidupan, maka kita akan bersama-sama belajar untuk saling menyayangi. Sri Kandi, jika aku menjadi penyebab kebencianmu, maka aku akan berusaha menjadi sebab ketenanganmu. Kita tidak boleh bersedih untuk sesuatu yang tidak mungkin kita miliki. Anggap saja, penantian adalah kegelisahan kita. Namun masa depan adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Kita harus sadari, saat seseorang menyerah pada kelemahannya, maka selamanya ia akan menjadi lemah. Karena tidak ada yang bisa merubah masa lalu. Baik kau maupun aku. Terima kasih telah berbagi rasa untuk kali ini. Kau tempatkan aku bersama wajah-wajah sendu, dengan rindu yang tak terwujud bahkan bahagia. Aku tak tahu ada di mana.
Terima kasih telah menyaksikan drama wayang Swarga Loka dan sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Jun, Di, aku duluan ya. Iya. Biar aku antar ya. Nggak usah, santai aja. meninggalkan Arjuna. Selesaikan dulu ke talenta. Penting itu penting itu soal itu regenerasi. Om Bimbo pasti pengen jadi Aryo sekarang. Ada talentanya selesai dulu. Lihat bawah. Taknya itu tak ada. Lihat bawah. Baru udah tahan, nah. Berdirinya pelan. Sret, terus berdirinya pelan-pelan karena kan mereka proses pelan. Tak ada waktu, jadi kamu nggak nahan di sini. Terus lu, apa mata lu jangan terlalu gitu. Yakin aja kalau misalkan lu pun nggak bisa nyarong gitu, misalkan kayak lu jalan terus habis itu lu nggak bisa. Nggak apa-apa. Yang penting lu action lu lebih percaya diri aja. Nah. Karena harus buru-buru. Kalau lu buru-buru, dia nggak dapat jadinya kan. Marahin aja, marahin. Tak ada waktu untuk berdiam diri, belajar berani karena nurani entah semu atau sepi. Aku harus pergi. Proses pembuatan musiknya dimulai ketika naskah drama wayang sudah kami pelajari dengan teliti. Naskahnya sendiri sudah detail, memberikan petunjuk, bahkan beberapa nyanyian lagu di dalam naskah sudah dibuatkan teks liriknya. Tinggal membuat melodi dan komposisi musiknya. Dengan proses latihan mandiri di Kota Solo, materi musik yang sudah setengah jadi
langsung kami rekod dan kirimkan ke seluruh tim kreatif yang berada di Jakarta lewat aplikasi WA sebagai panduan bagi koreografer, sutradara dan lain-lain. Mudah-mudahan hasilnya bisa memuaskan semua pihak. Semoga